hari ini akan bicara tentang happiness atau kebahagiaan. Kita tahu bahwa Buddha adalah orang yang paling bahagia di dunia. Beliau adalah contoh langsung orang yang telah mengatasi sumber penderitaan dan beliau membagikannya kepada kita. Kita beruntung sekali dalam kehidupan sekarang ini masih mengenal Dhamma, ajaran yang beliau ajarkan untuk kita bahagia. Salah satu bagaimana supaya kita bahagia, Sang Buddha mengajarkan tentang Niramisa Sukha, yaitu bahagia praktik Dhamma. Jadi kalau kita ingin bahagia, praktikkan Dharma. Apa yang bisa kita praktikkan? Satu, Anda bisa praktek sila, Anda bisa praktek metta, Anda bisa praktek samadhi, Anda bisa praktek dana. Banyak cara untuk bisa mempraktekkan Dharma. Saudara sekalian, kita seringkali hanya ingin bahagia, menikmati apa yang Anda miliki. Ini semua sifatnya tidak kekal. Kita tidak boleh hanya mengandalkan menikmati kebahagiaan dari apa yang disebut bahagia mendapatkan sesuatu. Tapi kita harus meningkatkan supaya bahagia yang lebih nyata, yang sifatnya lebih lama, ya, yaitu bahagia praktik Dhamma. Banyak sekali orang karena memiliki kemurahan hati, ketika dia berdana dengan ikhlas, di saat yang tepat, dengan motivasi yang tepat, mereka berbahagia. Bahagia karena bisa melihat orang yang ditolong bahagia. Melihat orang yang tadinya mau mati, setelah diselamatkan, dia hidup lagi, dia berterima kasih. Orang ini bahagia. Bahagia praktik Dhamma. Banyak juga orang setelah mengembangkan metta, meditasi cinta kasih. Orang-orang yang di sekitarnya lebih respect, orang-orang yang di sekitarnya lebih bahagia merasakan dicintai. Setiap orang yang ditemui merasa bersyukur memiliki Anda yang penuh cinta. Praktik metta ini membuat hidup bahagia. Anda bebas dari benci. Meditasi ini juga membuat Anda lebih bisa tenang dalam hidup. Banyak biku, banyak upasaka, banyak upasika, ketika meditasi bisa tenang, konsentrasi. Bahkan beberapa dari mereka mencapai jhana, bahkan dari mereka mencapai kesucian, sehingga mereka bebas dari segala keraguan-raguan, bebas dari ketakutan. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Ketika seseorang mencapai tingkatan-tingkatan kesucian, mereka akan bisa lahir di alam yang lebih bahagia. Bahkan suatu saat bisa seperti Buddha, menjadi orang yang suci sempurna. Tetapi ada yang lebih penting sebagai umat Buddha, sebagai pemuda, karena bahagia ini milik semua orang, milik anak muda, milik perumah tangga, milik bhikkhu sangha, dan milik siapa saja yang mau bahagia. Sebagai pemuda, sebagai umat Buddha, Anda harus berkarya, jadi orang yang berguna. Ketika Anda praktekkan Dharma di dalam komunitas, di dalam wihara, Anda terlibat sebagai aktivis, sebagai relawan, Anda di situ bisa mempraktekkan metta. Anda berpraktek kepedulian. Banyak sekali anak-anak muda yang penuh tenaga, penuh cita-cita, merasa bermanfaat ketika mengulurkan tangan, tangannya ini menjadi cahaya, menerangin orang lain. Ketika dia berbuat sesuatu, apa yang dia lakukan ini menjadi obat yang membuat orang yang mau mati, orang yang sakit jadi sembuh. Apa yang dilakukan pemuda ini, mereka bisa lakukan sehingga apa yang dilakukan ini menjadi jembatan, membuat orang lain bisa menyeberang dari kondisi yang penuh masalah menjadi kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, percayalah, menjadi aktivis, relawan, jangan menyerah. Karena apa yang Anda lakukan sudah di jalan yang benar. Bahwa penderitaan yang Anda ini rasakan, kesulitan yang Anda rasakan hari ini, suatu saat akan berakhir. Jadi fokuslah pada praktik-praktik yang membawa Anda lebih bermakna. Saya percaya banyak sekali yang bisa dilakukan pemuda, para aktivis, para pengurus wihara. Mereka bisa membawa Dharma di dalam kehidupan sehari-hari sehingga bahagia nyata. Percayalah, semakin Anda bisa membahagiakan orang lain, Anda akan bahagia.
Semakin Anda mempersulit orang lain, Anda lebih menderita. Praktikan Dharma agar jalan hidup kita lebih bermakna dan bahagia. Kembangkan cinta kasih, kembangkan metta, dan cinta Anda akan tumbuh berkembang, melindungi Anda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda berbahagia dan semoga hidup Anda berguna, bermakna.